Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Satu Malam. Pemirsa, survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC mengeluarkan hasil survei terbaru terkait Pilpres 2024 mendatang. Dalam surveinya, Partai Nasdem dinilai belum efektif dalam menyerap suara pemilih Anies. Kenapa hari ini? Partai Nasdem menjadi satu-satunya partai yang telah mengumumkan Anies Baswedan sebagai calon presiden yang akan diusungnya dalam Pilpres 2024 mendatang. Alih-alih ingin mengambil keuntungan dengan mencuri start, langkah Partai Nasdem ini justru dinilai tidak efektif untuk mendulang suara. SMRC melalui surveinya yang dilakukan 3 hingga 9 Oktober 2022 setelah deklarasi Anies Baswedan sebagai capres menunjukkan suara dukungan untuk Anies hanya mencapai 23,6%. Sementara suara dukungan untuk Ganjar Pranowo justru berada di paling atas dengan didukung 30,5% suara. Sementara Prabowo Subianto mendapat dukungan 25,7%. Artinya, pemilih Anies Baswedan belum tentu memilih Partai Nasdem. Partai ini belum mengambil keuntungan atau belum terlihat menonjol untuk mampu menampung suara pendukung Anies. Tim Liputan, Jakarta. Ya pemirsa, untuk membahas survei terbaru SMRC terkait dengan Capres 2024 ini kita akan membahasnya bersama dengan Pak Saidiman, peneliti SMRC. Selamat malam Pak Saidiman. Selamat malam. Ya, ini tadi kita sama-sama menyimak ya bagaimana SMRC ini menyatakan bahwa minimnya dukungan pemilih Anies pada Nasdem. Ini apakah artinya Nasdem tidak merasakan kotel efek pada dalam hal ini? Iya, nah kita memang ada survei terbaru Oktober 2022. Survei ini kita lakukan setelah deklarasi Anies oleh Partai Nasdem pada tanggal 3 Oktober 2022. Kita kemudian turun ke lapangan dan melakukan penelitian. Dan kita temukan tadi seperti tadi yang dikatakan ada sejumlah nama ya yang populer di dalam pemilihan presiden. Ada 3 nama yang selalu populer yang paling banyak dipilih oleh publik. Yang pertama adalah Ganjar Pranowo, kemudian Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Khusus mengenai Anies Baswedan, dalam simulasi 5 nama, Anies Baswedan mendapatkan 23,6%. Lalu kita kemudian melakukan cross tabulasi dengan pilihan pada partai politik. Kita menemukan bahwa Nasional Demokrat walaupun Nasdem menjadi satu-satunya partai yang mendeklarasikan Anies Baswedan atau menyebut Anies Baswedan sebagai calon presiden secara eksplisit, tetapi tampaknya Nasdem belum mengambil secara atau menyerap secara efektif suara dari pemilih Nasdem, hanya 12%. Dari total suara pemilih Anies yang berhasil diraih oleh Nasdem. Sebetulnya apa yang diraih oleh Nasdem ini sama dengan Gerindra, sama-sama 12%, bahkan sama dengan PDIP. PDIP juga menarik suara Anies sebesar 12%. Sementara yang paling efektif menyerap suara Anies sampai sejauh ini adalah PKS sebanyak 20% pada simulasi 5 nama. Jadi kita melihat di sini bahwa walaupun Nasdem menjadi satu-satunya partai yang mendeklarasikan Anies, tetapi kita lihat bahwa ternyata suara dari Anies Baswedan ini tidak dominan kepada satu partai, dalam hal ini Nasdem, tetapi menyebar ke berbagai partai, bahkan ke partai yang tidak mendukung Anies sendiri, seperti PDIP misalnya. Ya, Pak Saidiman, apa sebenarnya penyebab Nasdem ini belum efektif ternyata menyerap pemilih Anies? Saya kira kita juga harus sadar bahwa selama ini apa yang dilakukan oleh Nasdem kan ini semacam percobaan politik, eksperimentasi politik yang cukup berani sebetulnya. Kita tahu bahwa Anies Baswedan dalam 5 tahun terakhir ini oleh publik dipersepsi sebagai representasi dari tokoh oposisi terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Itu kita juga temukan di dalam survei. Mereka yang tidak puas dengan jalannya pemerintahan sekarang itu ada kecenderungan memilih Anies Baswedan. Sementara di dalam 5 tahun terakhir, bahkan 10 tahun terakhir, Nasdem adalah salah satu partai pendukung utama Pak Jokowi.
Ya. Bahkan di dalam Pilkada DKI 2017, Nasdem adalah pendukung utama Ahok ketika itu Ya. berhadapan dengan Anies secara langsung. Jadi saya kira butuh waktu bagi para pemilih Anies maupun para pemilih Nasdem untuk kemudian bisa mengasosiasikan diri begitu ya. Mereka selama ini bertentangan. Jadi saya kira itu tidak mudah untuk kemudian tiba-tiba berpindah. Para pemilih Nasdem, para pemilih Anies, maksud saya kira butuh waktu untuk melihat apakah Nasdem ini benar-benar meyakinkan untuk menjadi rumah bagi para pemilih Anies Baswedan Baik. itu sendiri. Baik, nah kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Nasdem ini kan adalah sebuah strategi politik ya, Ya. Pak Saidiman. Apakah ini kemungkinan Anda melihat ada sebuah potensi Nasdem kemudian merubah strateginya, kemudian akan melihat peluang-peluang lain atau seperti apa? Iya, saya kira ketika Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden, tentu di belakang itu ada harapan. Harapannya adalah bahwa suara Anies ini bisa berpindah kemudian memilih Nasional Demokrat. Tetapi pilihan ini tentu punya konsekuensi. Kita tahu bahwa di dalam survei terakhir, bahkan di SMRC kita menemukan ada gejala dalam 1 tahun, bahkan 1 tahun terakhir, di mana pemilih Nasdem ini mulai berpindah. Terutama dari mereka yang ada di Indonesia Timur. Indonesia Timur adalah salah satu basis dari Nasional Demokrat. Di dalam pemilu, pemilih dari Indonesia Timur ini sebesar 23,4%. Pada pemilu 2019, Nasdem itu memperoleh sekitar 13% dari total pemilih di Indonesia Timur. Itu sangat besar, itu menjadi basis pemilih Nasdem selama ini. Tetapi dalam 1,5 tahun terakhir, ketika mulai muncul wacana Nasdem akan mengusung Anies Baswedan, itu pemilih dari Indonesia Timur ini mulai bergeser. Sampai ketika survei terakhir, pemilih dari Indonesia Timur yang memilih Nasdem itu hanya sekitar 6%. Jadi ada pergerakan suara dari sana. Sementara dari basis pemilih Anies Baswedan, katakanlah Jawa Barat atau Sumatera, atau yang terutama DKI dan Banten, kita belum menemukan ada pergerakan suara yang signifikan. Misalnya di DKI Banten sampai saat ini pemilih Nasdem hanya sekitar 2%. Jadi di basis suara Nasdem selama ini sudah mulai berpindah, tetapi yang diharapkan masuk dari suara baru itu belum terjadi. Baik, kalau kita lihat pemetaan dari para pemilih Nasdem ini sangat dinamis. Tentunya juga masih akan ada dinamika yang terjadi hingga 2024 nanti. Pak Saidiman, terima kasih telah bergabung bersama kami malam hari ini. Terima kasih banyak ya.